Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa kelas pagi D dan kelas pagi E. Kali ini saya dalam rangka hari raya Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari raya Idul Fitri kali ini, di tengah pandemi, kita tetap dapat merasakan hikmah dari bulan puasa yang telah kita jalankan bagi umat muslim, dan hari raya Idul Fitri sebagai momen untuk saling memaafkan. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi teori menurut Kenneth dan Paul tentang kepemimpinan dalam berbagai kondisi yang situasional. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita telah mempelajari teori kontingensi pada pertemuan awal. Namun ini sedikit berbeda. Penjelasan dalam teori Kenneth dan Paul ini dibagi ke dalam 4 situasi yang berbeda. Untuk jelasnya, mari kita review dulu perkuliahan kita sebelumnya. Pada perkuliahan kita sebelumnya, kita membahas tentang kepemimpinan situasional, kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Sebenarnya kedua hal ini merupakan suatu penjelasan dari teori organisasi ambidexterity organization, karena saya rasa tepat untuk menjelaskan kepemimpinan pada zaman sekarang. Pada tahun 2020 memang ada penelitian tentang itu yang mengindikasikan organisasi pada zaman yang semakin maju membutuhkan dua hal itu, menyeimbangkan antara transaksional dan transformasional. Kita telah membahas hal itu, di mana transaksional lebih pada short term, sedangkan transformasional lebih pada long term. Yang mana short term dan long term itu harus berjalan bersamaan. Kemudian transaksional itu lebih kepada hubungan yang tidak terlalu dekat antara pemimpin dan karyawan, sedangkan transformasional dibutuhkan hubungan yang dekat antara pemimpin dan karyawan untuk mempengaruhi secara kebiasaan individu dan karakter karyawan secara lebih mendalam. Begitu juga dengan kepentingannya. Kepentingan kepemimpinan dalam transformasional dan kepentingan dalam transaksional ini berbeda-beda. Ya. Misalkan dalam satu agenda rutin sebuah perusahaan dalam menyelenggarakan sebuah pertemuan, ada kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional yang harus berjalan secara benar. Dua-duanya harus berjalan secara benar. Transaksionalnya ketika mungkin seorang karyawan memang membutuhkan kepastian, membutuhkan jenjang karir, membutuhkan motivasi untuk meraih jabatan tertentu, kemudian dijadikan dimanfaatkan oleh kepemimpinan untuk memberikan order kepada karyawan, di mana karyawan itu diminta untuk melaksanakan tugas dengan imbalan jabatan. Nah, ini contoh dari kepemimpinan transaksional. Sedangkan transformasional, karyawan itu tidak diberikan semacam itu, ya, tapi diberikan value intrinsik untuk menumbuhkan komitmen kepada perusahaan, meningkatkan integritas dan loyalitasnya kepada perusahaan dengan jalan mempengaruhi perasaan sehingga mampu mempengaruhi kebiasaan individu karyawan. Itu kalau kita bicara dalam perusahaan. Tentu saja ketika kita bicara dalam organisasi, hal itu cukup relevan juga, meskipun organisasi bukan organisasi profit oriented.
dasarnya kita semua sebagai seorang manusia butuh yang namanya dua hal ya, kebutuhan jangka pendek dan juga kebutuhan jangka panjang. Kita butuh bagaimana kita mampu bertahan hidup dan lebih jauh dari itu bagaimana kita mampu beraktualisasi diri. Nah, kita lihat pada teori Abraham Maslow tentang itu. Sehingga manusia memang diciptakan untuk satu, bersikap rasional, dan yang kedua juga butuh memiliki sifat empati kepada lingkungan sekitarnya. Sikap rasional manusia dibutuhkan ketika manusia memang harus dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia akan pangan, akan ekonomi, kemudian pendidikan dan lain sebagainya diperoleh dengan cara apapun asalkan tidak melanggar hukum, dengan perhitungan yang logis dan rasional. Sedangkan sikap empati manusia, nah ini mulai harus dimunculkan ketika manusia sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia empati kepada lingkungan sekitar dan empati pada dirinya sendiri tentang kebutuhan lain selain kebutuhan dasarnya, yaitu untuk beraktualisasi diri. Nah, teori Abraham Maslow tentang piramida kebutuhan manusia, Anda sudah pelajari sebelumnya, harus kita integrasikan untuk membahas kepemimpinan. Kepemimpinan dalam situasional menggunakan perspektif yang sama dengan teori Abraham Maslow. Oleh karena itu kita akan membahas yang pertama tentang teori situasional menurut Kenneth dan Paul. Apa sih teori situasional menurut Kenneth dan Paul? Kenneth dan Paul pertama-tama membagi dua hal antara orientasi tugas dan orientasi hubungan. Jadi kepemimpinan itu awalnya dibagi menjadi dua. Orientasinya untuk menyelesaikan tugas. Yang pertama dan yang pertama ini dibutuhkan untuk menyelesaikan segala proyek dan juga bisnis perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan menjalankan roda bisnis dalam waktu yang relatif dekat dan relatif menengah, atau jangka waktu pendek dan jangka waktu menengah. Kemudian untuk jangka waktu panjang, tidak hanya perusahaan atau pemimpin memberikan tugas-tugas saja atau hanya berorientasi kepada tugas. Maka dari itu pemimpin dan perusahaan harus pula memperhatikan hubungan antar anggota organisasi yang terlibat bisnis di dalam sebuah perusahaan. Sehingga itu dinamakan relationship oriented atau orientasi hubungan. Nah, dua hal ini ditambahkan lagi dengan tingkat kematangan atau tingkat kesiapan karyawan. Karena tingkat kesiapan dan tingkat kematangan karyawan akan mempengaruhi orientasi kepemimpinan dalam sebuah perusahaan. Tingkat kematangan karyawan dipengaruhi oleh derajat, tingkat motivasi, pendidikan, pengalaman, dan juga jam terbang. Semakin tinggi pengalaman, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi motivasi, semakin tinggi juga jam terbangnya, maka karyawan akan dinilai semakin matang. Kematangan karyawan inilah yang mempengaruhi orientasi tadi. Apakah orientasinya pada tugas atau orientasinya pada hubungan. Karena relatif orientasi tugas itu lebih kepada
karyawan yang tingkat kematangannya rendah, sedangkan relationship oriented lebih condong kepada karyawan dengan tingkat kematangan dan kesiapan yang tinggi. Kemudian Paul dan Kenneth memperjelas situasinya dengan membagi tingkat kematangan karyawan. Yang pertama, tingkat kematangan sangat rendah, yang kedua tingkat kematangan rendah, dan yang ketiga tingkat kematangan tinggi, serta yang keempat tingkat kematangan sangat tinggi. Seperti pada gambar yang ada pada di sebelah saya ini. Tingkat kematangan yang sangat rendah dibutuhkan kepemimpinan telling style atau kepemimpinan yang menjelaskan dari A sampai Z tentang deskripsi tugas yang harus dilakukan oleh karyawan. Artinya karyawan itu diberitahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, dijelaskan sedetail mungkin, baru karyawan mau dipimpin atau mau melaksanakan perintah dari atasan. Ini merupakan tingkat yang pertama dan yang paling awal, di mana karyawan memiliki tingkat kesiapan yang sangat rendah. Biasanya tingkat kesiapan yang sangat rendah ini ada pada perusahaan baru atau perusahaan yang merekrut karyawan baru. Bisa juga perusahaan yang melakukan suatu rolling dalam manajemennya sehingga karyawan masih belum siap atau kesiapannya masih sangat rendah. Terkadang ada pula perusahaan yang memiliki karyawan yang sudah underperformance, tapi pada waktu dekat belum bisa melakukan suatu rekrutmen sehingga karyawan yang ada dipertahankan. Nah, oleh karena itu tingkatan awal ini menjadi acuan untuk tingkatan-tingkatan selanjutnya dalam meningkatkan kepemimpinan seseorang. Sosok kepemimpinan harus mampu menganalisa kondisi kesiapan dan kematangan karyawan atau seseorang yang dia pimpin. Kepemimpinan yang seperti apa kepada orang yang seperti apa. Tingkat yang kedua ketika karyawan memiliki tingkat kematangan yang relatif rendah. Tingkat kematangan ini dibutuhkan kepemimpinan selling style. Dari bahasa atau kata-kata selling style, pemimpin menjual. Apa yang dijual? Yang dijual adalah gagasan atau ide. Kenapa pemimpin harus menjual gagasan atau ide? Karena karyawan tidak punya gagasan dan tidak punya ide, tapi siap untuk patuh. Hanya itu saja. Ini tingkatan di mana karyawan hanya patuh tapi tidak bisa memberikan ide, gagasan, atau sesuatu inovasi dalam bentuk partisipasi aktif. Ini tingkatan yang masih rendah sebenarnya, tapi lebih tinggi daripada yang pertama. Sehingga pemimpin berperan sebagai penjual ide, dan yang dijelaskan idenya. Bagaimana pelaksanaannya diserahkan kepada karyawan, karena dari ide tersebut penjelasan dalam penyampaian instruksinya adalah tujuannya dan kemudian sesuai dengan visi misi perusahaan. Bagaimanapun caranya, ide ini harus terlaksana dengan daya dan upaya yang dimiliki karyawan untuk melaksanakan ide dari pemimpin. Nah, contoh ketika pemimpin harus melakukan kepemimpinan dengan cara selling style, yaitu ketika karyawan sudah lelah untuk berpikir dan tidak memiliki kreativitas. Hal ini bisa terjadi ketika karyawan tidak balance antara eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, mata kuliah sebelumnya masih ada kaitannya dengan
teori situasional. Ketika eksploitasi dan eksplorasi nggak balance, hanya eksploitasi saja, maka karyawan akan memiliki tingkat kesiapan, lama-lama tidak akan pernah menunjukkan kemajuan tingkat kesiapan, ya. Misalkan karyawan satu bidang mahir, kemudian dibutuhkan suatu peningkatan dalam bidang itu. Contoh ya, bidang administrasi saja. Administrasi seorang karyawan pasti ketika sudah bertahun-tahun bekerja, lama-lama dia akan mahir. Tapi perkembangan zaman, pengelolaan administrasi dengan menggunakan teknologi lama-lama meninggalkan pengelolaan administrasi secara manual, ya. Karyawan yang sudah lama bekerja dengan cara manual tidak akan siap bekerja dengan cara yang lebih canggih menggunakan teknologi. Hal ini terjadi karena selama dia bekerja hanya dieksploitasi saja untuk mengerjakan administrasi secara manual tanpa diberikan pelatihan-pelatihan atau upgrading atau upskill yang pernah saya berikan contoh penjabarannya pada video sebelumnya. Sehingga ketika hal ini terjadi, maka pemimpin harus melatih sendiri, memberikan gagasan sendiri untuk menjalankan sebuah perusahaan di mana karyawan itu have no idea about the technology, ya. Jadi pemimpin ngasih ide untuk meningkatkan efisiensi dalam administrasi dengan teknologi, ya. Kemudian karyawan baru mulai mempelajarinya. Tingkatan selanjutnya adalah tingkatan yang ketiga. Pada tingkatan yang ketiga ini, karyawan memiliki tingkat kesiapan relatif tinggi. Karyawan sudah punya kematangan dan sudah punya kesiapan. Pada kondisi ini, pemimpin dianjurkan untuk melakukan kepemimpinan dengan gaya partisipatif atau merangsang partisipasi karyawan, baik secara intelektual maupun secara sosial, atau menunjukkan kesempatan untuk karyawan berkembang, menunjukkan sinyal yang positif bagi partisipasi karyawan. Kepemimpinan ini akan efektif dengan seorang pemimpin yang mampu merangsang ide, ya. Kalau sebelumnya itu menjual ide, saat partisipatif ini pemimpin dianjurkan untuk merangsang ide dari karyawan. Jadi yang dia jual bukan ide, tapi yang dia jual adalah isu untuk kemudian dicarikan sebuah ide. Kepemimpinan seperti ini, kemampuan teknis semakin tidak diperlukan. Kemampuan teknis seorang pemimpin tidak terlalu diperlukan, semakin memerlukan kemampuan konseptualnya. Hal ini sesuai dengan teori manajemen. Karena pemimpin butuh dilihat sebagai sosok yang baik sehingga karyawan bersedia untuk berpartisipasi. Partisipasi karyawan tidak mudah untuk dirangsang dengan hal-hal yang sifatnya kompensasional saja. Tapi karyawan sebagai manusia yang ingin beraktualisasi diri, dibutuhkan kesesuaian antara tugas yang diberikan dengan oleh pemimpin dengan keinginan perkembangan yang ada pada diri karyawan itu sendiri, mau seperti apa
eh, peningkatan karir yang dia inginkan. Apakah dia ingin menjadi seorang public speaker, apakah dia ingin menjadi seorang ahli, atau mungkin menjadi seorang leader juga di masa depan. Nah, partisipasi itu satu, itu membutuhkan pemimpin yang mampu merangsang ide dengan menjual isu. Satunya lagi dengan membaca keinginan karyawannya, sehingga akan bertemu keinginan karyawan dan kepentingan organisasi, muncullah partisipasi. Nah, contoh dari kepemimpinan partisipatif ini terjadi ketika perusahaan sudah melatih dengan baik karyawannya dan sudah mempersiapkan dengan sangat baik karyawan ketika hendak melakukan sebuah ekspansi. Ada sumber daya manusia dan ada sumber daya anggaran. Tinggal dibutuhkan ide. Ide yang dinilai efektif untuk menguasai pasar misalkan, atau memenangkan persaingan. Ide seperti apa? Apakah perusahaan harus melakukan penyesuaian teknologi, melakukan peningkatan kemampuan karyawan, atau yang lain? Nah, ide itu datang dari karyawan, ya, melalui brainstorming atau melalui diskusi dalam sebuah rapat. Ya. Brainstorming merupakan salah satu metode untuk memunculkan ide-ide. Jadi kebanyakan untuk contoh partisipatif ini dilakukan dengan cara brainstorming. Untuk contoh lain silahkan dicari sendiri. Kemudian untuk tingkatan yang keempat adalah tingkatan di mana karyawan memiliki tingkat kematangan dan kesiapan yang sangat tinggi. Pada kondisi seperti ini, pemimpin harus memimpin dengan cara delegating style, bukan dengan cara telling style, selling style, atau participative style lagi. Pemimpin sudah tidak butuh menjelaskan, tidak butuh menjual ide, dan tidak butuh merangsang apapun dari karyawan, karena karyawan sudah tahu apa yang dia lakukan dan sudah tahu bagaimana perusahaan ingin berkembang. Maka yang diperlukan adalah kepercayaan kepada karyawan dalam memimpin sebuah organisasi. Wajar saja ketika seorang pemimpin cukup melakukan penunjukan kepada karyawan dalam memimpin, karena karyawan yang dimiliki sudah qualified, sudah terbukti mampu melakukan pekerjaannya dengan baik dan mampu memecahkan suatu permasalahan dalam organisasi. Pemimpin dalam melakukan delegating style, untuk menjalankan kepercayaannya dibutuhkan komunikasi yang baik, sehingga semakin tinggi tingkatan kesiapan dan kematangan dengan delegating style ini, maka orientasinya yang tadinya task oriented kini menjadi relationship oriented. Dan ini lebih memiliki impact yang jangka panjang. Hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin akan semakin everlast, yang akan mempengaruhi sustainability perusahaan. Nah, pada tingkatan seperti ini akan terjadi keseimbangan dan juga akan terjadi maksimalisasi antara exploitation dan exploration.
dengan cara hubungan yang baik. Nah, contoh untuk delegating style itu ada pada contoh PT Jamu Jago yang pernah kita bahas statusnya, kasusnya ya, di mana perusahaan sudah berjalan, kemudian memiliki pasar yang kuat, konsumen yang sangat loyal, dan juga produk yang cukup melekat pada masyarakat, sehingga ada celah untuk membuat sebuah inovasi, membuat sebuah terobosan, karena ada celah atau ada ruang untuk bergerak bagi karyawan. Karyawan memiliki ruang untuk berekspresi, sehingga ekspresi itu bisa dilihat, dan ekspresi yang tepat dapat dikatakan sebagai signal untuk karyawan tersebut dipercaya diberikan sebuah wewenang. Pendelegasian wewenang ini, contoh yang ada di lapangan adalah memberikan suatu tugas sebagai perwakilan atau tugas sebagai pelaksana sementara atau PLT. Kondisi yang memaksa seorang pemimpin untuk menjalankan lebih dari satu peran dalam waktu yang sama, maka dibutuhkan pendelegasian wewenang. Semakin besar sebuah perusahaan, semakin luas perusahaan itu beroperasi, terutama di Indonesia yang negara kepulauan, maka semakin dibutuhkan kemampuan pendelegasian wewenang. Kembali lagi bahwa kemampuan pendelegasian wewenang ini membutuhkan kematangan dan kesiapan karyawan. Demikian penjelasan tentang kepemimpinan situasional yang kaitannya dengan eksplorasi dan eksploitasi menurut Paul dan Kenneth. Nah, kemudian satu lagi tentang teori managerial grid. Kemampuan manajemen sebuah perusahaan ditentukan oleh seorang pemimpin. Robert membagi 5 klasifikasi dalam managerial grid ini, 5 klasifikasi dalam 5 kondisi di mana perusahaan lebih mementingkan karyawan atau lebih mementingkan produksi, atau bisa disebut care people or care productions. Baik, kita lihat gambar di sebelah ini. Care for the people dibagi ke dalam tingkatan tinggi, rendah, dan sedang. Sama dengan care for production juga dibagi ke dalam tinggi, rendah, dan sedang. Ketika karyawan memiliki perhatian yang sangat rendah, memperoleh perhatian yang tidak seberapa dari perusahaan, dan juga perusahaan tidak terlalu peduli terhadap tingkat produksi, maka kondisinya sangat buruk. Perusahaan tidak memperhatikan manajemen sama sekali, unattended, dan manajemennya jika dipertahankan akan semakin tidak efektif ke depannya. Kemudian tingkatan yang kedua, ketika perusahaan peduli terhadap produksi tapi tidak peduli terhadap karyawan. Posisi ini digambarkan sebagai suatu maximization production without care the people.
or minimum care for the people. Karyawan mendapatkan perhatian yang sangat rendah di tengah perhatian yang sangat tinggi perusahaan terhadap produksinya, karena ada target tersendiri perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Nah, perusahaan yang dilakukan perwakilannya oleh pemimpin, ya, perlakuan perusahaan ini mencerminkan perlakuan kepemimpinan juga. Maka ini salah satu contoh bentuk yang tidak balance, ya. Mulai dari tahap yang kedua muncul bentuk yang tidak seimbang. Nah, kemudian yang ketiga masih belum seimbang juga, ketika perusahaan hanya peduli kepada karyawan tapi tidak memperdulikan produksi. Tidak seimbang karena dengan cara seperti kondisi ketiga ini, perusahaan hanya jalan di tempat, ya. Memang kadang perusahaan yang sudah memiliki pangsa pasar yang luas tidak berniat untuk meningkatkan produksi. Ingat, ya, perusahaan lebih fokus pada karyawan supaya hubungan antar karyawan itu baik. Produksi tidak terlalu diperdulikan, yang penting stabil, ya. Sehingga semakin baik kondisi perusahaan tapi tidak meningkatkan kemampuan perusahaan atau organizational performance. Nah, ini masih belum balance. Nah, kemudian kondisi yang keempat. Kondisi keempat ini bisa dikatakan sebagai puncak sebuah performa. Nah, tapi puncak performa ini tidak akan bertahan lama, di mana kondisi kepedulian terhadap karyawan tinggi dan kepedulian terhadap produksi juga tinggi, sehingga membutuhkan sebuah komitmen yang tinggi pula dari karyawan. Tidak hanya kepuasan, ya. Saya review kembali ketika di level ketiga tadi, karyawan senang, hubungan internal baik, sehingga dapat kepuasan. Tapi kalau sudah kondisi yang keempat ini, hubungannya baik tapi perusahaan juga ingin produksinya tinggi, produksinya terus meningkat, maka dibutuhkan lebih dari kepuasan karyawan, lebih dari kebahagiaan karyawan saja, tapi juga komitmen karyawan untuk mengembangkan perusahaan. Nah, komitmen ini dijalankan dengan totalitas dan loyalitas, yang terkadang karyawan harus mampu dan bersedia untuk menjalankan tugas-tugas melampaui wewenangnya dan melampaui kompensasinya. Karena efisiensi dalam anggaran gaji karyawan, dalam anggaran biaya karyawan juga akan diperhatikan perusahaan. Artinya perusahaan tidak akan jor-joran terhadap bonus karyawan dan jor-joran terhadap uang lembur dan lain sebagainya. Perusahaan hanya akan fokus pada produksi yang tinggi, tapi dalam waktu-waktu tertentu meminta uluran tangan dari karyawan, atau lebih tepatnya benar-benar perusahaan dan karyawan itu bergandengan tangan. Kalau sudah bergandengan tangan, maka artinya karyawan sudah bersedia untuk loyal pada perusahaan. Nah, ini kondisi puncak atau peak. Tapi kalau dalam kurva, kondisi ini tidak akan bertahan lama, karena memaksimalkan kedua-duanya bukan hal yang mudah bagi perusahaan. Belum lagi ada faktor eksternal yang mampu menurunkan perhatian perusahaan terhadap karyawan, atau perhatian perusahaan terhadap produksinya. Nah, kemudian kondisi yang kelima, ini kondisi yang cukup stabil, di mana karyawan diperhatikan,
di tingkatan yang cukup, dan produksi diperhatikan di tingkatan yang cukup pula atau sedang, sehingga tercipta kondisi yang stabil-stabil saja, mampu berkembang, mampu menguatkan kondisi internal, dan juga mampu perlahan-lahan meningkatkan produksinya. Produksi meningkat secara stabil, ya. Berbeda dengan peningkatan yang ada pada tingkatan yang keempat, di mana peningkatan itu sangat tinggi. Perhatian terhadap perusahaan yang tinggi terhadap produksi itu artinya peningkatannya tinggi. Kalau sekarang di kondisi yang kelima ini, perusahaan tetap akan meningkatkan produksi walaupun tidak setinggi tingkatan keempat itu. Nah, dengan cara seperti ini diasumsikan perusahaan memiliki sustainability yang cukup baik, sehingga dibandingkan dengan teori kepemimpinan transaksional dan teori transformasional, kelima kondisi ini bisa dimasukkan sebuah gagasan gaya kepemimpinan transaksional dan gagasan gaya kepemimpinan transformasional, di mana kondisi pertama, perusahaan memiliki tingkat perhatian yang rendah kepada karyawan dan tingkat perhatian yang rendah terhadap produksi, artinya eksplorasinya rendah, eksploitasinya juga rendah. Yang kedua, perhatian kepada produksinya itu tinggi, kepada karyawan itu rendah, artinya eksploitasinya tinggi, eksplorasinya rendah. Kemudian yang ketiga, karyawan diperhatikan, produksi tidak diperhatikan, artinya eksplorasinya tinggi, eksploitasinya rendah. Yang keempat, eksploitasi dan eksplorasi yang sama-sama tinggi, ya. Ini kan kondisi puncak, peak, sama-sama tinggi. Eksplorasinya artinya tinggi dan juga eksploitasinya tinggi, anggarannya juga tinggi. Mengeksplorasi membutuhkan anggaran. Kalau eksplorasinya tinggi, artinya anggarannya tinggi juga. Eksploitasi juga butuh anggaran juga, artinya anggarannya juga tinggi. Nah, anggaran yang tinggi dengan hasil yang mungkin tidak terlalu bertahan lama, hasil merupakan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh pemimpin, ya. Karena hasil kaitannya banyak hal eksternal, mulai dari daya beli masyarakat, inflasi, dan lain sebagainya. Itu kan hal yang tidak bisa dikendalikan seorang diri oleh pemimpin, sehingga eksploitasi tinggi dan eksplorasi tinggi itu tidak menjamin bertahan lama, ya. Nah, bagaimana yang bisa bertahan lama, yaitu ketika kondisinya semuanya sedang-sedang saja, eksplorasinya sedang, eksploitasinya sedang, dan masih ada ruang bernafas bagi anggaran perusahaan. Perusahaan masih punya anggaran darurat untuk segala sesuatu yang mungkin terjadi, kemungkinan yang paling buruk terjadi, sehingga sustainable, ya. Nah, ini bisa digambarkan kepada kurva dari tingkatan pertama, ya, kemudian kedua naik, ketiga ini sedikit naik, dan keempat puncak, kemudian yang kelima sedikit menurun tapi stabil. Oke, dari penjelasan tersebut saya harap Anda semua memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut silakan diajukan dalam bentuk announcement di Google Classroom, dan akan saya jawab pada video saat perkuliahan tanggal awal bulan Juni.
Dan pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum UAS. Untuk mereview seluruh perkuliahan kita, saya perlu menyampaikan beberapa hal. Di antaranya contoh kasus yang pernah kita bahas dan teori yang kita pelajari. Antara contoh kasus dan teori tidak akan sama persis. Bisa menjelaskan tentang kepemimpinan dalam praktik organisasi, sehingga kita harus banyak membaca contoh kasus kepemimpinan, kita pahami apa yang terjadi, dan kita pelajari teorinya yang ada pada kuliah ini dan referensi lain di luar perkuliahan kepemimpinan yang kaitannya dengan kepemimpinan. Ketika kita melihat atau kita mempelajari contoh kasus kepemimpinan, lalu ada suatu hal yang ingin kita uji, kita bahas dan kita pertanyakan, maka kita merujuk pada teori. Teori menyampaikan tentang segala sesuatu tentang kepemimpinan, di mana kepemimpinan situasional itu bla 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 bla, kok bla, di mana kepemimpinan situasional itu memiliki kondisi yang 4 kondisi yang berbeda, dan managerial grade itu punya 5 kondisi yang berbeda. Bagaimana jika kondisinya di luar keempat kondisi seperti itu dan di luar managerial grade, atau bahkan tidak ada dalam pembahasan kepemimpinan transaksional dan transformasional. Oleh karena itu, kita dibutuhkan kemampuan untuk mensintesiskan sebuah fenomena dan juga teori. Nah, kemampuan itu yang Anda harus miliki dalam melakukan sebuah penelitian yang akan dibuat dalam sebuah skripsi nanti. Bicara soal kemampuan mahasiswa, maka kalau kita review, yang pertama mahasiswa yang satu harus memahami, kemudian yang kedua harus menjelaskan. Selain memahami dan menjelaskan, kita juga harus membandingkan, ya, membandingkan antara satu contoh, satu kasus, teori, dan fenomena untuk dihasilkan sebuah kesimpulan. Nah, kemampuan yang selanjutnya kita mensintesiskan dan juga menganalisis. Ketika kita mampu mensintesiskan sebuah teori kepemimpinan, itu ternyata perlu dasar SDM, ya. Kita perlu dasar manajemen yang kuat untuk mempelajari dan mempraktekkan kepemimpinan. Nah, artinya kita sudah mampu mensintesiskan bagaimana selain kepemimpinan kita sebenarnya juga harus belajar organisasi. Itu kemampuan mensintesiskan, dan kita juga harus menganalisis seperti apa kepemimpinan sebuah perusahaan tertentu dibandingkan dengan perusahaan lain. Apakah jenis usaha itu berpengaruh terhadap kepemimpinannya? Nah, itu dapat kita lihat dari contoh-contoh kasus yang ada. Dan tentunya materi yang saya berikan, contoh kasus yang saya berikan masih tidak cukup. Perlu ditambah wawasan lagi, ditambah contoh kasus yang lebih banyak lagi dengan cara Anda melakukan searching. Nah, selain kemampuan analisis, sintesis, memahami, menjelaskan, dan juga memperbandingkan, kemampuan yang penting adalah searching, ya. Anda bisa searching, tapi jangan asal searching. Dan kemudian selain itu, review dari perkuliahan saya selama 12 pertemuan ini lebih banyak membahas tentang contoh kasus di awal, kemudian satu teori di terakhir.
Nah, Anda bisa mulai pelajari lagi dari awal di mana letak kekurangan saya dan di mana yang sudah baik untuk dapat dijadikan dasar mengisi kuesioner dosen sebelum pelaksanaan UAS. Demikian ulasan review perkuliahan saya. Saya minta feedback dari kalian semua tentang pembelajaran yang kita lakukan di mana ada tatap muka langsung dan tatap muka online ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.